Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tenggara, yang sekaligus adalah Wakil Sekretaris Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Aceh Tenggara. Yang kami hormati Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan, sebagai Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Aceh Tenggara. Yang kami hormati Dr. Rispan SPP, yang mewakili Rumah Sakit Umum Haji Sahuddin Kutacani. Yang kami banggakan, yang kami hormati rekan-rekan wartawan dari beberapa media yang sudah berhadir pada kesempatan konferensi pers pada siang ini, Sabtu tanggal 15 Agustus tahun 2020. Selanjutnya kami sampaikan bahwa isi pokok dari konferensi pers kita pada hari ini adalah, yang pertama, kami akan menyampaikan secara lengkap perkembangan terkini penanganan COVID-19 di wilayah Kabupaten Aceh Tenggara. Yang kedua, sekilas kami sampaikan resume tentang sudah diterbitkannya Peraturan Bupati Aceh Tenggara nomor 32 tahun 2020 tentang pedoman tatanan normal baru peningkatan disiplin protokol kesehatan COVID-19 Kabupaten Aceh Tenggara sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden nomor 6 tahun 2020 tentang disiplin dan sanksi hukum bagi pelanggar disiplin protokol kesehatan COVID-19. Berikutnya yang kami sampaikan pada kesempatan ini adalah tentang surat edaran Bupati Aceh Tenggara tentang pengetatan pemeriksaan pos pemeriksaan Lawe Pakam baik terhadap orang yang masuk maupun orang yang keluar berdasarkan Surat Gubernur Aceh nomor 440/1083 tentang pengetatan penjagaan perbatasan Aceh. Mungkin itu yang secara pokok yang perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan wartawan atau insan pers yang berkesempatan hadir pada hari ini. Baik, kita urut penyampaian dan penjelasan. Yang pertama, kami mohon kesediaan dari Dr. Rispan SPP dari Rumah Sakit Umum Haji Sahuddin Kutacani untuk menyampaikan perkembangan jumlah warga masyarakat kita yang terkonfirmasi positif berdasarkan hasil pemeriksaan swab test dan rapid test. Kepada Dr. Rispan SPP kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Yang saya hormati rekan-rekan sekalian, baiklah, saya akan mencoba menyampaikan jumlah pasien atau total yang telah dilakukan pemeriksaan, baik dia secara swab, RT-PCR atau real time polimerasenya ini, atau biasa dikenal sebagai swab RT-PCR, dan secara rapid test. Adapun yang sampai hari ini tanggal 15 Agustus 2020, adapun yang positif berdasarkan hasil swab itu ada 3 orang, dan ketiga orang ini pun 2 dari Rumah Sakit Umum Kutacani dan 1 dari Banda Aceh. Bahwasanya pasien yang 3 ini telah melewati masa inkubasinya atau masa isolasinya pun sudah selesai. Jadi di sini kita anggap sudah selesai, artinya sudah sembuh. Yang selanjutnya
ada 4 yang positif dari hasil rapid test, yaitu 1 yang kemarin meninggal, almarhum telah dilakukan secara COVID di penguburannya. Lalu yang positif anak almarhum juga positif rapid testnya IgG dan IgM, serta yang terakhir ada 1 tenaga medis di rumah sakit yang masih positif sampai hari ini dari rapid test, dan 1 lagi terakhir ada kemarin warga kita yaitu taruna dari sekolah Akademi Militer. ya Akademi Militer. Jadi total yang sampai hari ini yang positif itu ada 7, baik dia berdasarkan dari swab dan rapid test. Mungkin itu yang dapat saya laporkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dr. Rispan atas penyampaiannya secara ringkas dan jelas. Nanti tentunya terhadap ini dapat kita berdialog, nanti ada sesi dialog tanya jawab dengan insan pers atau rekan-rekan wartawan. Selanjutnya kami mohon kesediaan dari Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tenggara untuk menyampaikan secara ringkas resume surat edaran Bupati Aceh Tenggara tentang pengetatan pemeriksaan pos perbatasan Lawe Pakam yang insya Allah akan kita efektifkan nanti mulai tanggal 19 Agustus atau hari Rabu pekan depan. Kepada Kepala Pelaksana BPBD kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dan syukran lillah, salatan wassalamun ala rasulillah. Puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat beri salam sama-sama kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Kepala Dinas Kominfo dari Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum dan teman-teman Insapes yang hadir dalam kesempatan ini. Yang pertama, yang mungkin sebelum saya menyampaikan ini pengetatan sesuai dengan surat edaran dari Gubernur tentang daerah perbatasan. Yang pertama yang mungkin ya kami sampaikan kepada kita semua, anggaran. Sesuai dengan alokasi anggaran nomor 182 penanganan COVID di Aceh Tenggara, yaitu khusus di bidang Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yaitu 11.856.967.325 rupiah. Dapat kami sampaikan juga dalam kesempatan ini, untuk anggaran ini sudah ada 2 tahap yang sudah dikucurkan ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Yang pertama yaitu 5.072.887.068 rupiah dengan rincian yaitu honor dan operasional itu sekitar 1.263.520.000, untuk pengadaan barang dan jasa dan juga ini makan dan minum sekitar 3.809.367.064 rupiah. Itu untuk alokasi anggaran yang pertama dikucurkan ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Dan yang kedua, tahapan kedua itu sekitar 3.885.697.864 rupiah dengan rincian honor dan operasional 1.780.000, pengadaan barang dan jasa 2.105.697.864 rupiah. Jadi total anggaran sampai dengan bulan Juli 2020, total anggaran itu sudah terserap sekitar 8.885 juta sampai dengan bulan Juli 2020. Kemudian dapat kami sampaikan juga di sini, untuk mulai dari bulan Agustus ada 2 sumber dana yang masuk, yaitu yang pertama itu dari anggaran BTT, yaitu yang seperti yang disebutkan pertama itu 11.800 sekian, dan untuk daerah perbatasan sudah mulai dari Agustus ini akan ditanggung oleh pemerintah Aceh.
yaitu bantuan khusus, yaitu untuk alokasi daerah perbatasan itu 1.485.000.000. Jadi mulai efektifnya ini nanti dari bulan Agustus ini di dana perbatasan itu sesuai dengan surat edaran pengetatan ini yang mungkin follow up-nya sudah akan kita dapatkan untuk daerah perbatasan ini sekitar 1.485.000.000. Ini akan berlaku dari Agustus sampai dengan ya mungkin kita akan breakdown nanti ini kebutuhan-kebutuhan baik itu sarana dan prasarana dan juga makanan minum dan juga untuk personal di daerah perbatasan. Sehingga nanti ini mulai dari Agustus ini ada 2 sumber dana yang akan masuk ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Ya terkait dengan surat edaran yaitu pengetatan daerah perbatasan yaitu surat edaran gubernur nomor 440 10863 sesuai yang disampaikan oleh Kadis Kominfo yang terdahulu. Dalam hal ini juga sesuai dengan apa yang disampaikan dapat kami sampaikan juga dalam hal pelaksanaan tatanan hidup baru normal yaitu masyarakat produktif aman Covid yaitu sudah diterbitkan juga Perbuk yang mungkin dalam hal ini kita juga harus mensinkronkan dari Perbuk yang masih sampai hari ini masih akan ada draftnya masih belum secara final yaitu di provinsi ya kita juga dari arahan Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati dan Bapak Sekda akan kita sinkronkan dan juga akan sudah kita bentuk Pokja yaitu Pokja sehingga nanti ini semua elemen ya terkait di Kabupaten Aceh Negara ini akan memberikan masukan sehingga kesempurnaan dari Perbuk ini ya dapat berjalan sehingga nanti tidak ada ya revisi-revisi dan perubahan-perubahan yang akan kita laksanakan untuk kedepannya ini nanti. Maka ini gambaran secara umum yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan ini dan juga ini nanti secara efektivitas juga mulai hari ini dan selanjutnya itu pembenahan yaitu pemindahan dari kajian yang sudah kita lakukan rapat dengan pihak Dandim dan Kapolres yaitu pembedahan yang akan kita lakukan di terminal Lawi Pakam yaitu pemeriksaan orang masuk dan orang keluar dan akan kita lengkapi dengan SOP yaitu yang menyangkut dengan orang masuk dan orang keluar yang melalui perbatasan pos Lawi Pakam. Demikian yang mungkin dapat kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin itu penjelasan singkat dari Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tenggara yang sudah didahului tadi dengan penjelasan secara singkat juga oleh Dr. Rispan dari Rumah Sakit Umum Haji Sahuddin Kutacane. Tentu ada hal-hal yang kurang jelas atau kurang lengkap atau mungkin ada yang terlupakan yang kami sampaikan. Oleh karena itu, karena waktu pun masih cukup, kami mohon partisipasi dari rekan-rekan wartawan, utamanya yang telah berhadir di dalam kesempatan ini, untuk memberikan pertanyaan secara ringkas dan jelas, dengan terlebih dahulu menyebutkan identitas, nama, dan dari media mana. Kemudian untuk tidak mengurangi rasa hormat kepada rekan penanya berikutnya, apabila sudah ditanyakan rekan terdahulu, mohon pertanyaan yang sama untuk tidak diulangi kembali. Demikian, mungkin kita mulai dari teman-teman wartawan. Ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Jupri dari Berita Gini. Jadi Pak Ketua Sekretariat Tim Gugus, Dr. Rispan, Disin Hukum, Mohon Fahmi, Kabid Penanggulangan Penyakit, Komoditi, terima kasih kesempatannya. Jadi langsung saja, ini berkaitan dengan pasien yang dinyatakan positif swab yang hasilnya keluar dari Litbangkes Provinsi Aceh. Artinya di sini ada ketidakpastian informasi yang beredar luas di masyarakat sejak beberapa pekan belakangan ini. Ini menjadi persoalan serius dikarenakan informasi yang kami terima, saya juga sudah berulang kali komunikasi sama Bang Jepri, bahwasanya sampai saat ini hasil swab daripada keluarga yang terpapar
di Kecamatan Lawebulan yang kedua kalinya setelah diambil spesimen atau sampel dari pihak tim RSUD Saudin, itu sampai saat ini belum keluar. Ditambah lagi ada sampel swab yang diambil oleh pihak RSU Saudin untuk petugas medis yang diduga sempat kontak terhadap balita yang berada di Kecamatan Lawebulan. Setelah itu ada lagi beberapa warga, termasuk ada satu warga dari Akmil beserta sejumlah pejabat terkait yang sempat kontak, juga sampai saat ini belum keluar hasil swabnya. Tiba-tiba ada informasi berkembang bahwasanya, mohon maaf, kepala daerah menyampaikan hasil swab warga Aceh Tenggara yang positif itu sudah 7. Sementara informasi yang kami koordinasikan sempat kepada pihak Dinas Kesehatan Aceh, perwakilan ada di sana, dan termasuk sama Bang Jepri sendiri selaku Kabid. Dia katakan bahwasanya tidak ada penambahan swab warga Kutacani. Warga Kutacani masih di posisi 3 berdasarkan hasil swab, karena alat atau mungkin bahan-bahan tertentu di balik bangkes tidak memadai, sehingga swab ini belum diuji atau mungkin belum keluar hasilnya. Jadi kira-kira apa tidak ada langkah yang bisa dilakukan pihak tim gugus untuk mempercepat proses ini, misalkan sampel swab ini dialihkan ke Fakultas Kedokteran Unsia, atau mungkin sampel swab ini untuk dipercepat hasilnya dialihkan ke Zainal Abidin, atau mungkin ke Rumah Sakit Adam Malik. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada berikutnya, teman-teman wartawan berikutnya, mungkin 2 nanti, setelah 2 baru kita berikan jawaban. Pas dulu sementara. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Syed Hidayat di Media Tropongmarah Online. Saya mempertanyakan khususnya kepada Sekretaris Tim Gugus Kepada BPBD Aceh Tenggara. Beberapa hari kami pernah memantau di tepatnya di perbatasan oleh Pakam Sumur. Itu sebenarnya SOP-nya terhadap petugas di sana itu gimana tuh Pak? Apakah mereka dilengkapi dengan APD? Karena warga yang turun dari angkutan dari Medan itu kami melihat sangat minim sekali sistem pemeriksaannya. Kemudian petugas-petugas yang ditempatkan di sana juga itu seperti Dinas Kesehatan itu tidak ada, hanya ada Satpol PP dan dari Dinas Perhubungan. Kemudian ada dari BPBD sementara. Ini kan berkaitan dengan penyakit harusnya ada pihak dari kesehatan. Nanti jangan ketika ada reaksi ketika ini COVID melonjak, kita bergegas untuk meningkatkan SOP ataupun fasilitas sana. Apakah selama ini SOP-nya gimana yang di perbatasan itu? Kami melihat minim hand sanitizer seperti lalu lintas masyarakat tidak memakai masker. Itu tolong keterangannya Pak Ketua Tim Gugus yang mewakili. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Hidayat dari Teropong, Media Teropong Online. Pertanyaan yang pertama bisa dijawab oleh Pak Dr. Rispan dari Pak Jupri dari berita ini ya. Kami persilakan, Dokter. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi memang ada beberapa sampel yang sudah kita kirim. Saat ini sudah terakhir dikonfirmasi itu semua sampel swab yang sudah kita lakukan di rumah sakit itu sudah sampai di Litbangkes di Banda Aceh, sudah sampai di sana. Cuman masalahnya kan mereka sekarang lagi istirahat. Jadi balai Litbangkesnya itu sedang tutup, sedang istirahat. Kemarin terakhir video conference ada saya ikuti, bahwasanya mereka sedang istirahat dulu, sedang stop. Jadi untuk sementara pemeriksaannya sebagian ke Unsia atau ke FK Unsia dan Rumah Sakit Zainal Abidin, sebagian lagi dikirim ke Jakarta. Jadi kemarin itu sudah dikonfirmasi ke orang Litbangkesnya, minta tolong yang dari Kutacani agar dipercepat dikirim ke Jakarta. Ternyata ada satu atau beberapa hal ternyata nggak dapat, yang dari Kutacani nggak dapat kloter pertama yang dikirimkan ke Jakarta.
udah diusahakan, udah di calling sampai ke sana, minta diduluankan yang dari Kota Cani, karena di situ ada tenaga medis sekitar 40 orang lebih dan masyarakat yang hasil rapid testnya positif. Jadi minta tolong, ternyata tidak bisa karena kuota sangat banyak, perlonjakan di Aceh sangat banyak. Ternyata yang duluan nyampe sampelnya itu yang diduluankan ke Jakarta. Jadi untuk di Unsiah sendiri kemarin sudah sangat terbatas, sudah sangat sedikit, dan mereka itu memprioritaskan yang di sana dulu. Nah, jadi tenaga medis yang di sana dulu karena sekarang sudah ada klaster RSUZA. Jadi mereka nggak berani sembarangan, dan itu keputusan internal mereka, nggak bisa kita ganggu gugat. Kami duluankan nggak bisa. Itu hak orang tuh, alat-alat punya orang tuh. Masalah kenapa nggak dikirim ke Unsiah, ke FK, itu sedang diupayakan. Jadi tim gugus kemarin saya dapat info sedang bernegosiasi bagaimana caranya supaya bisalah ke Unsiah pun yang mana duluan. Itu jadi kalau bisa langsung punya kita itu diperiksa di Unsiah, nanti diusahakan, atau cepat bisa dapat kloter kedua ke Jakarta dikirim, minta tolong. Jadi kayak gitu, itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya untuk yang hasil swab memang sampai saat ini belum ada penambahan seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Terkait dengan pernyataan dari Ketua Gugus Kabupaten, kalau saya menangkap itu total jumlah yang positif baik dari swab ataupun yang rapid test, makanya totalnya jadi 7. Itu yang belum selesai 14 hari. Dan kalau dilihat yang positif yang udah lewat 14 hari mungkin itu nggak dihitung lagi, makanya totalnya jadi 7. Saya rasa seperti itu. Izin dokter sedikit lagi ditambahkan mohon informasinya, total sampel atau spesimen swab yang kita kirim ke Banda Aceh yang belum keluar hasilnya itu dari mulai keluarga yang terpapar, petugas medis, itu total seluruhnya berapa semua? Kalau total seluruhnya berapa? itu mungkin dari Dinkes yang bisa menjawab, karena saya terus terang kami berdua, saya dan dokter pribadi, dan kami itu gantian, nggak mungkin 24 jam. Karena yang petugas rumah sakit kan 46 orang. Iya, itu yang saya kemarin jadwal saya. Yang jadwal dokter pribadi saya nggak tahu, mungkin dari Dinkes lah yang mengirim ke sana sampelnya, itu yang lebih jelas. Karena laporan waktu saya piket yang 46 itu. Terima kasih. Baik, mungkin supaya tuntas pertanyaan dari Pak Jupri bisa ditambahkan dari Pak Kabid P2P Pak Jepri. Terima kasih atas kesempatannya. Yang terhormat rekan-rekan pers semua. Di sini perlu saya tambahkan sedikit masalah yang dijelaskan oleh Dr. Ruspan tadi, menyangkut dengan keadaan Aceh Tenggara pada saat ini, bahwa Aceh Tenggara saat ini dikatakan non kasus terkonfirmasi COVID-19. Kenapa? Karena ada kemarin warga kita yang inisial M, F, dan A itu sudah dinyatakan sembuh atau selesai. Maka keadaan Aceh Tenggara pada saat ini kasus terkonfirmasi COVID-19 0, tidak ada penambahan. Dan menyangkut dengan berapa hasil swab yang kita kirim ke Litbangkes, di sini sudah kami kirim dari Dinas Kesehatan, yaitu sebanyak 67 orang. 67 sampel. Ya, 67 sampel itu sudah kita kirim ke Litbangkes. Ternyata ini hasilnya pada saat ini belum keluar. Mungkin penjelasannya tadi mungkin ada di Litbangkes permasalahan itu kurang kita tahu. Dan masalah untuk di kasus ini hasil swab ini kita mau kirim ke Unsiah. Sekarang lagi kita jejaki kerjasamanya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari Dinas Kesehatan, bahwa Aceh Tenggara 0 kasus terkonfirmasi COVID-19 sampai saat hari ini dan jam ini per tanggal 15 Agustus 2020. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jepri. Untuk itu ada yang perlu ditanyakan lagi Pak Jupri dari berita ini? Ada lagi Pak Jupri? Jadi kepastiannya kapan kira-kira dari Dinkes bisa memastikan hasil
Karena kan informasi yang kami terima saat ini kan masyarakat terus mempertanyakan kenapa yang bersangkutan kok tidak keluar hasil swabnya. Tetapi yang bersangkutan sudah mulai beraktivitas seperti sedia kala, bahkan baru-baru ini sudah melaksanakan hajatan. Artinya kan harus ada kepastian dari dinas terkait bahwasannya setelah melakukan swab kedua hasilnya negatif, atau mungkin setelah melakukan swab kedua hasilnya positif. Yang akan sampaikan bahwasannya terpapar COVID benar memang karena sudah melalui masa 14 hari. Cuman kan kepastian hasil swab yang dilaksanakan kedua itu juga penting sebagai kepastian secara medis, sebagai pegangan juga bagi pihak terkait bahwasannya setelah dilakukan swab kedua ternyata hasilnya negatif, termasuk petugas di rumah sakit, termasuk warga yang lainnya dari 67 orang ini. Kapan kira-kira kepastiannya hasilnya bisa dikeluarkan? Kalau kita lihat situasinya. Langsung Ya, saja. silakan, Pak. Terima kasih saudara rekan-rekan PS atas pertanyaannya. Di sini perlu kami jelaskan kembali. Kenapa hasil swab itu kan belum keluar? Sebenarnya pada teori, pada dasarnya dari aturan yang sekarang sebenarnya tidak perlu lagi kita ambil swab yang kedua. Sebab apa? Sebab di sini perlu kami jelaskan karena pasien ini tidak ada menimbulkan orang tanpa gejala. Jadi kalau orang tanpa gejala itu kalau sudah habis 14 hari plus 3 hari dinyatakan sembuh. Dan pada dasarnya itu tidak perlu lagi kita ambil swabnya karena dia tanpa gejala. Maka di sini perlu kami katakan kami hanya melaporkan selesai. Selesai itu berarti sudah sembuh. Masalah hasil swabnya kapan keluarnya sampai sekarang kami sudah berkoordinasi dengan orang provinsi, dia pun nggak bisa jawab sampai kapan hasil ini bisa keluar. Kami terus ini tidak pernah henti-hentinya kami dari Dinas Kesehatan selalu berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi. Dan saya rasa hanya itu. Ya, baik, terima kasih. Saya kira cukup, Pak Jupri. Ya, silakan Kepala BPBD dari pertanyaan Saudara Pak Hidayat dari Teropong Ya. untuk di perbatasan Nabi Bakam. Kami silakan. Ya, terima kasih. Ini Saudara Dayat yang mungkin ini yang pertama mempertanyakan SOP. SOP ini sebenarnya operasional prosedur, yaitu yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan di pos Loai Pakam yang mungkin ini sudah berjalan mulai dari bulan Maret sampai dengan hari ini. Dan itu yang sudah kita lengkapi berbagai sarana dan prasarana, yaitu baik itu yang menyangkut ya tugas dan fungsi daripada masing-masing yang terkait, ada beberapa unsur di situ, Pak. Dapat kami sampaikan yaitu ada unsur kesehatan, TNI, Polri, Satpol PP, Perhubungan dan BPBD. Dan dia ini bekerja bertanggung jawab kemana sudah ada kita buat itu spanduk yang ada yang sudah kita tempelkan di depan pintu gerbang itu. Itu dalam rangka upaya pelaksanaan operasional yang juga itu diawasi dari tim gugus, yaitu sampai dengan posisi bulan 6 kemarin itu dari gugus kemarin secara periodik bergantian untuk melihat daripada pelaksanaan di pos Loai Pakam. Dan selanjutnya dari bulan 7 sampai dengan hari ini tim dari sekretariat yang langsung akan memantau pelaksanaan kegiatan yang ada di pos perbatasan Loai Pakam yang langsung melaporkan kepada sekretariat gugus, yaitu tim dari TRC, dari Damkar, dan ada melibatkan daripada struktur yang ada di BPBD ini. Yang terkait dengan APD seperti yang disampaikan tadi, itu total jumlah pengadaan barang dan jasa yang saya sampaikan yang terdahulu itu merupakan sarana yang akan kita support ke pos perbatasan Loai Pakam, yaitu alat pelindung diri, yaitu yang digunakan oleh yaitu teman-teman dari kesehatan untuk dan juga dari BPBD dan juga yang saya sampaikan ini TNI, Polri dan Perhubungan ini. Jadi kita lengkapi hand sanitizer, dan situ ada fogging juga ada, bilik hand sanitizer juga, thermal gun juga ada, dan ini dilaksanakan daripada semua tim ya, yang ada di pos perbatasan Loai Pakam. Yang terkait dengan keadaan dan situasi yang kita lihat sampai dengan hari ini, yaitu merupakan
pos Lawai Pakam ini merupakan satu filter. Ya kita harapkan di situ ya untuk kita hanya bisa mendeteksi yaitu gejala. Artinya gejala yang bisa kita deteksi. Artinya yang untuk menyangkut dengan mungkin reaktif dengan apa ya mungkin kita hanya setelah itu ada gejala mungkin ada dia batuk, panas, baru ada kita siapkan juga itu ada rumah transit yaitu yang untuk penindakan selanjutnya akan kita serahkan kepada Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit. Yang mungkin secara umum ya baik itu SOP dan APD dan juga personil yang itu secara keseluruhan sudah kita integrasikan baik itu dari mulai bulan Maret sampai dengan hari ini. Saya kira itu tetap berlangsung. Ya terkait dengan ini yang mungkin dengan terbitnya surat edaran gubernur pengetatan itu mungkin seperti apa yang saya sampaikan juga dengan penganggaran dan juga nanti mungkin operasionalnya sudah ada tanggung dari suatu sumber dana yang ada. Ya demikian mungkin yang dapat kami sampaikan, yang mungkin ada yang belum jelas bisa dipertanyakan. Baik, terima kasih. Sebelum nanti ada pertanyaan lanjutan dari teman-teman, kami mau sampaikan dari tim gugus. Yang pertama, bahwa insya Allah di hari Rabu yang akan datang, kami ulangi tadi tanggal 19 Agustus, akan kita efektifkan dan kita perketat di pos pemeriksaan Lawai Pakam yang hari ini di halaman Dayah Darul Amin. Nanti akan kita pindah ke pos Dinas Perhubungan yang berada di Lawai Pakam. Kemudian kita sudah simulasikan dengan instansi terkait, ada TNI, Polri, Satpol PP dan Perhubungan. Kita pisah nanti memeriksa orang yang masuk dan kita pisah juga tempat pemeriksaan orang yang keluar. Nah, berikutnya nanti ada bilik yang sudah disiapkan dari BPBD ini, dari sumber dana 1,4 miliar sekian tadi yang tadi sudah disampaikan Kepala BPBD. Nanti dibuat bilik di situ dengan ruangnya yang betul-betul dingin. Nanti masuk kita di situ ada alat sensor yang memeriksa suhu tubuh kita tanpa kita gunakan lagi termogan. Begitu masuk keluar dia. Persis seperti pemeriksaan tubuh kalau kita pernah ya, saya kira udah pernah kita semua di bandara ya, bandar udara ya, bandara dimanapun ya. Jadi kan itu. Kemudian Dinas Perhubungan Provinsi bantuan dari Dinas Perhubungan Provinsi khusus untuk bilik tadi. Kenapa? Ya, udah ada. Jadi memang ini untuk di perbatasan-perbatasan diprioritaskan. Selanjutnya kami sampaikan bahwa draft yang sudah kita siapkan sekarang sedang difinalisasi oleh bagian hukum Sedakap karena memang protap birokrasinya seperti itu, bahwa orang yang masuk nanti ke Kabupaten Aceh Tenggara terlebih khusus yang tidak memiliki KTP domisili atau KTP Aceh Tenggara wajib membawa hasil rapid test yang hasilnya adalah non-reaktif. Dan dia wajib juga membawa surat keterangan dari mana dia berasal, kemudian kalau nggak salah saya surat berbadan sehat. Kalau kita keluar, nanti ini akan kita sosialisasikan, kita wajib juga membawa surat keterangan dari penghulu setempat di wilayah domisili kita mau keluar kemana dan tujuannya kemana. Kemudian di lokasi tujuan kita harus ada semacam laporan kepada petugas, misalnya di Medan ada kepala lingkungan dan sebagainya, diregistrasi atau di stempel dan sebagainya. Ya, jadi sepulang dari sana, ya. Nah, jadi dia KTP Aceh Tenggara, tapi sudah 6 bulan dia tidak pulang-pulang. Dia wajib membawa rapid test yang hasilnya adalah non reaktif. Itulah beberapa hal yang perlu kami sampaikan dan mohon bantuan dari rekan-rekan wartawan yang baru datang dari Metro TV dan dari TV One. Ya, mohon dari kami gugus tugas untuk bersama-sama ini kita sosialisasikan, dan di peraturan Bupati nomor 32 tahun 2020 ini sudah mengatur tatanan kehidupan normal baru 12 sektor kegiatan masyarakat, dimulai dari kegiatan belajar mengajar, diakhiri dengan sektor transportasi lengkap. Dan berikutnya nanti ada denda juga di sini, denda berupa uang dari 20.000 secara sesuai dengan pelanggarannya sampai 200.000 kalau nggak salah. Dan itu sudah dilakukan di Pemprov DKI, sudah dilakukan dan sudah diefektifkan. Tapi kita dari tim gugus
mau memastikan sosialisasi ini akan kita laksanakan mulai Selasa, karena memang Senin masih libur, secara masif sampai kepada kute-kute atau desa di 16 kecamatan dengan memohon bantuan dari musyawarah pimpinan kecamatan, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Darramil turun sampai ke bawah, sampai ke penghulu kutenya masing-masing, supaya masyarakat kita jangan terkaget-kaget, jangan merasa bahwa ada ada aturan yang masyarakat kita tidak sama sekali belum mengetahuinya. Jadi memang beda, selama ini orang keluar nggak kita periksa, ini wajib kita periksa dan posnya terpisah kita buat ya, Kalaksa. Yang masuk lain pos pemeriksaannya, yang keluar juga lain pos pemeriksaannya. Kami kira itu tambahan dari kami atas penjelasan dari Kalaksa yang terakhir tadi dijelaskan dari pertanyaan Saudara Hidayat. Mungkin ada lagi yang lain yang mau ditanyakan? Satu lagi Bang. Ya. Izin Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini langsung ke Kalaksa. Tadi sempat dilintas Bang Asbi menyatakan bahwasannya sejak bulan Agustus pos perbatasan di Lewakam akan mendapatkan kucuran dana. Dana itu informasinya dari dana bantuan khusus Pemprov Aceh. Ya. Jika tak salah totalnya sekitar 10 miliar ya Bang ya. Jadi dengan dana keseluruhan total 10 miliar itu apakah memang diperuntukkan untuk pos perbatasan sampai akhir tahun atau mungkin ada dinas lain dari dana 10 miliar bantuan khusus Pemprov Aceh? Ya, terima kasih. Ini kan sesuai dengan surat Gubernur, yaitu nomor 900/11782 yang menyangkut dari keputusan yang sudah diberikan kepada pemerintah kabupaten yang terkait dengan daerah perbatasan, itu totalnya itu sekitar 1.485 juta Untuk Kabupaten Aceh. untuk Kabupaten Aceh, khusus di daerah perbatasan. Yang terkait yang disampaikan mungkin dengan jumlah yang itu tadi, ya mungkin itu nanti ada secara keseluruhan mungkin di Dinas Keuangan. Iya. Maka dalam hal ini kami sampaikan dengan anggaran 1.485 juta ini merupakan operasional mulai dari penyiapan sampai kepada sarana dan prasarana dan juga personil. Diharapkan nanti kita lihat sampai dengan akhir tahun anggaran 2020. Wah, mencukupi atau tidak? Ya, mencukupi. Jadi kita lihat nanti fleksibilitas daripada kegiatan ini. Karena kan ini kita lihat tadi seperti disampaikan tadi, hari ini di pos perbatasan hanya 1 personel yang yang kita masuk. Maka dalam ini juga ya kita secara pengkajian secara teknisnya mungkin ini ada menjadi 2 grup, yaitu orang masuk dan orang keluar. Jadi dalam hal ini nanti ya kami dari sekretariat lagi menyusun daripada format ini, daripada kebutuhan yang akan kita laksanakan, yang akan kita laporkan nanti ya terkait dengan anggaran yang diberikan alokasinya 1.485 juta ini. Demikian Pak Jukri. Ada lagi yang lain dari rekan-rekan kita yang lain? Silakan Pak Dayat. Kalaksa, yang menyambung dari adanya anggaran dari Provinsi Aceh, apakah anggaran itu sudah tidak ada untuk diperuntukkan untuk penanganan dampak ekonomi bagi masyarakat terhadap COVID-19 ini dari provinsi? Penanganan dampak ekonomi bagi masyarakat itu apakah nggak ada, seperti bantuan sosial? Ya mungkin pertanyaan ini sebenarnya bukan ini kan artinya khusus untuk itu saya kurang itu nanti mungkin bisa ditanyakan nanti ke tim TAPK, tim anggaran kabupaten, yaitu yang terkait dengan anggaran alokasi yang mungkin Pak Jupri juga tadi yang menyampaikan ada 10 miliar. Cuman secara umum kemarin itu memang pada saat rapat di provinsi ya alokasi daripada per kabupaten itu segitu, cuman itu untuk alokasi untuk yang mungkin ketahanan pangan, ada dari kesehatan dan rumah sakit yang untuk artinya penindakan dan pencegahan daripada COVID ini juga nanti yang mungkin itu alokasinya itu yang mungkin sampai ya hanya saya bisa nyampaikan ini yang disampaikan hasil rapat hari Rabu kemarin itu minggu kemarin di provinsi untuk BPBD itu sekitar 1.485 juta. Demikian. Baik, terima kasih ya. Selanjutnya kami tambahkan, kemarin Bapak Bupati menyampaikan bahwa untuk mengurangi persoalan terhadap orang yang masuk, baik warga Kabupaten Aceh Tenggara yang sudah lebih dari 14 hari berada di luar
Aceh Tenggara mau masuk, apalagi yang datangnya dari zona merah, yang belum mengetahui informasi bahwa wajib pakai rapid test, Bapak Bupati mengarahkan kepada tim gugus, selaku ketua gugus beliau, supaya disiapkan pos khusus untuk pemeriksaan rapid test dan surat keterangan sehat di pos perbatasan Lawe Pakam dengan mengenakan biaya sesuai dengan standar maksimal atau standar yang sudah ditentukan oleh pemerintah pusat. Kalau rapid test kalau nggak salah saya 150.000, kemudian surat keterangan sehat 50.000. Jadi mana tahu nanti jangan gara-gara itu kata Pak Bupati orang baliknya ke Palembang pula, orang baliknya tak kemana, kasihan. Nah, tapi itu wajib kita periksa. Tentu nanti ini teman-teman dari Dinas Kesehatan yang akan menyiapkan peralatan dan tenaga medis untuk melaksanakan layanan yang dimaksudkan oleh Bapak Bupati selaku Ketua Gugus. Itu mungkin tambahan dari saya. Ada lagi teman-teman yang lain? Cukup? Ya baik. Ada lagi Pak Kalaksa yang mau disampaikan? Pak Dispan? Pak ini ada yang mau disampaikan? Ya. Yang terakhir kami mohon ya bantuan dari rekan-rekan wartawan, baik cetak maupun elektronik. Ya, kita sudah banyak mengeluarkan anggaran untuk penanganan utamanya pencegahan COVID ini. Sosialisasi sudah kita lakukan, monitoring sudah kita lakukan, dan lain-lain. Kami mohon bantuan dari rekan-rekan, baik sekali lagi dari media cetak dan media elektronik yang berhadir, dan tolong sampaikan kepada rekan-rekan kita yang belum berkesempatan hadir. Tolonglah kita tampilkan bahwa kita juga mematuhi protokol kesehatan minimal dengan memakai masker keluar rumah, dan pakailah masker dengan baik dan benar. Memakai masker dengan baik dan benar itu menutup hidung dan menutupi bawah mulut atau sampai ke dagu. Ya, jadi mohon dimanapun kita, mari kita sosialisasikan ke keluarga kita, ke handai tolan kita, tetangga, masyarakat kita. Ya, karena kelihatannya ya outputnya ya kalau dari tampilan ya Pak Dokter di tengah-tengah masyarakat ya, tapi mungkin nanti dengan adanya peraturan Bupati ini setelah ada sanksi dan lain-lain ya, kita berharap mudah-mudahan bisa berubah tampilan dari perlakuan pelaksanaan protokol kesehatan di Kabupaten Aceh Tenggara. Dan kita sangat berharap, berdoa dari dulu, kita memang dari awal COVID ini merebak, kita berdoa supaya jangan ada lagi muncul kasus terkonfirmasi positif kepada siapapun warga masyarakat Aceh Tenggara. Amin. Mungkin itu yang perlu kami tambahkan di akhir dari konferensi pers ini. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan wartawan, baik media online, media cetak, dan media elektronik yang sudah berhadir di sini. Yang mudah-mudahan informasi yang kami sampaikan dan ada pertanyaan yang kita diskusikan dan sudah dengan sedaya kemampuan kami menjawab, ya dapat tersosialisasi di tengah-tengah masyarakat, sehingga apabila ada masyarakat kita yang mempunyai tafsiran dan pemahaman yang berbeda-beda, ya dapat memahami ini dengan pandangan dan pemahaman yang sama. Itu saja yang perlu kami sampaikan. Terima kasih atas kehadiran dan segala kontribusi yang diberikan. Mohon maaf kami terhadap segala kekurangan di tempat konferensi pers ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Kami akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.